PKS kabarnya sedang berkomunikasi dengan Gerindra. Partai ini sedang menjajaki peluang untuk rujuk dengan Gerindra. Awalnya, Fadlizon yang melempar wacana itu. PKS memang belum bersikap terbuka, tapi sinyal untuk rujuk sudah dimulai. Sekarang tinggal menindaklanjutinya. Dulu, PKS memang sohib eratnya dengan Gerindra. Prabowo bergantung dengan militansi pendukung PKS di kelompok Islam konservatif. Oleh sebab itu, suara Prabowo di kelompok Islam konservatif sangat kuat. Meskipun keislaman Prabowo dipertanyakan, tapi bagi jaringan PKS, Prabowo adalah pemimpin Islami. Nostalgia ini mungkin sekali untuk terulang. Namanya juga politik, semuanya serba mungkin. Memang ada sedikit risiko karena PKB tidak rukun dengan PKS. Jika PKS masuk, PKB kemungkinan keluar koalisi. Celakanya, jika itu terjadi, nasib Anies bakal runyam. Seperti nasi bungkus tanpa karet gelang, ambyar. Hari ini nasib Anies sangat ditentukan oleh PKS. Demokrat jelas tidak punya pilihan lain. Mereka belum tentu diterima oleh kelompok sebelah. Tapi PKS masih bisa bermanuver. Posisi tawarnya tinggi. Mereka mirip radikal bebas, molekulnya tidak stabil. Selama ini, panggung koalisi perubahan dikuasai oleh Nasdem dan Demokrat. Anies sebagai capres dan AHY cawapres terkuat. PKS kalah populer. Kandidat mereka tak sanggup bersaing. Inilah yang mungkin membuat PKS seperti anak bawang, kurang dianggap oleh rekan koalisinya. Peluang PKS mungkin hanya berharap pada kardus politik. Tapi dengan posisi tawar yang lemah, Bohir masih mikir-mikir. Kardus masih digantung di tempat yang tinggi. Mungkin karena itulah PKS memulai langkah kuda, jalannya zigzag, serampangan. Dengan manuver ini, jantung Anies dan Surya Paloh pasti mau copot. Ini seperti mendengar geledek di siang bolong. Karena kalau PKS sampai hengkang, koalisi perubahan tinggal angan-angan. Lebih buruk lagi, mereka akan jadi gelandangan politik. Paloh dan AHY tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Mereka akan melakukan segala cara termasuk berani bayar tinggi. Sebelumnya, Nasdem dan Demokrat sempat cakar-cakaran. Nasdem perlu mengamankan diri. Mereka menerima peluang masuknya capres dari luar, termasuk menyenggol Gibran agar mau jadi cawapres Anies. Sementara Demokrat sudah kepalang basah. Mereka harus merebut panggung yang telah dikuasai selama 2 periode oleh rival utamanya, PDIP. Jika mereka tak segera ada di pusaran kekuasaan, logistik akan semakin menipis, dan itu berbahaya bagi masa depan partai. Tanpa logistik, mesin akan macet. Kadernya bakal lompat satu persatu. Hanya orang-orang loyal saja yang akan bertahan. Ini pernah terjadi pada PDIP. Tapi PDIP dibesarkan oleh sejarah. Kader loyalnya banyak sekali. Mereka hanya harus bersabar dan menunggu momentum. Kondisinya berbeda dengan Demokrat. Pamor SBY semakin meredup seiring bertambahnya usia. Dia tidak segesit dan sejernih dulu. SBY lebih banyak menggunakan emosi. Inilah yang membuat kader Demokrat berguguran. Entah karena disingkirkan atau karena dikasuskan. Nasdem sebenarnya juga berada dalam posisi yang sama. Kaderisasinya tidak dibangun oleh sejarah, tapi diisi oleh orang-orang di sekitar Paloh. Tanpa ikatan yang kuat seperti kekuasaan, partai ini rawan ambrol. Apalagi sekarang mereka sudah mendukung Anies. Nasdem tidak lagi disukai di kelompok nasionalis. PKS jauh lebih solid. Partai ini dibentuk oleh massa halakoh. Mereka membangun sistem ini sejak Soeharto masih berkuasa. Suara PKS tidak akan berkurang meskipun mereka tidak berada dalam lingkaran kekuasaan dalam waktu yang lama. Selama sistem kaderisasi ini tidak rusak. Karena itulah PKS berani main mata, langkah kakinya mulai ugal-ugalan, manuvernya zigzag dan mendebarkan. Anies seperti sedang menggantang angin. Saat ini mungkin dia sibuk lobi-lobi PKS lebih keras. Janji manis pasti sudah ditebar, karena nasibnya seperti telur di ujung tanduk. Menjulang karena PKS, hancur lebur juga karena PKS.